Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini saya berbagi tutorial cara membuat buket bentuk kerucut seperti ini hanya menggunakan setengah lembar cellophane saja. Jadi untuk satu lembarnya bisa jadi dua buket. Nah, gimana caranya? Ayo kita buat sama-sama ya. Yang pertama ini kita siapkan dulu untuk bunganya. Di sini saya menggunakan bunga peony. Harganya murah banget, teman-teman bisa cek di link pembelian yang sudah saya tautkan ya. Sini saya ambil satu kuntum bunganya dan satu filler. Untuk daunnya ini saya lepas ya karena tidak terpakai. Nah, selanjutnya kita siapkan dulu untuk kertas buketnya. Untuk setengah lembar ini saya potong menjadi 3 bagian ya teman-teman. Kemudian untuk potongan yang paling tengah ini saya potong lagi menjadi 2 bagian sama besar. Nah, untuk yang tidak ada listnya ini akan kita jadikan untuk bagian kerucutnya ya. Dan di sini saya lapisi dengan kertas kalender. Kalau teman-teman nggak ada kertas kalender, teman-teman bisa menggantinya dengan kertas lain ya. Kemudian ini kita rekatkan aja menggunakan selotip ya. Kita kunci agar tidak terlepas untuk kertas kalendernya ini. Kemudian baru kita bentuk kerucut ya teman-teman. Usahakan untuk bagian ujung itu rapet ya. Kalaupun toh ada lubangnya cukup kecil aja ya, jangan sampai terlalu besar. Kemudian ini bisa kita gunting untuk bagian atasnya, kita ratakan aja dengan bagian yang paling bawah ya, seperti ini. Ini untuk kerucutnya ini bisa kita sisihkan dulu. Kita siapkan untuk styrofoamnya. Untuk styrofoamnya ini untuk besarnya itu menyesuaikan dari lingkaran kerucutnya ya teman-teman. Tapi untuk bagian ke bawahnya itu kisaran 4-5 cm ya. Kemudian ini bisa kita lapisi dengan menggunakan selotip bening agar memudahkan kita saat merekatkan selotip saat wrapping ya. Kemudian untuk isian buketnya tinggal kita tancapkan aja pada styrofoamnya. Nah, karena bagian filler itu nggak ada tangkainya, ini saya kasih lidi ya agar memudahkan kita saat menancapkan filler bunganya. Seperti ini. Oh iya, ini kalau semisal teman-teman ada topper kupu-kupu, ini bisa ditambahkan 1 biji topper kupu-kupu ya teman-teman. Tapi kalau semisal nggak ada, di skip aja nggak apa-apa. Teman-teman bisa mengganti dengan isian yang lain ya, entah diisi snack ataupun diganti topper guru ya, karena sebentar lagi hari guru ya teman-teman. Kemudian ini untuk kawat bulunya saya roll seperti ini aja. Ini untuk penambah ornamen aja ya, tapi kalau misal teman-teman gak ada juga bisa di skip aja. Kemudian ini bisa kita kasih lidi untuk kawat bulunya dan bisa kita tancapkan ya. Nah, ini untuk isian buketnya udah selesai. Lanjut kita mulai proses wrapping ya teman-teman. Nah, ini saya ambil satu potong, kemudian ini bisa kita potong ya. Kita sesuaikan aja dengan kebutuhan dari isian buket kita ya. Kemudian ini saya lipat seperti ini. Oh ya, untuk pola potongnya teman-teman bisa lihat ya di layar di pojok kanan atas. Di situ sudah saya sediakan ya teman-teman. Kemudian ini tinggal kita rekatkan aja. Ini sedikit untuk bagian bawah itu sedikit kita lipat ke belakang seperti ini ya. Semoga terlihat jelas di video. Kemudian ini bisa kita kunci menggunakan selotip bening. Oh ya, buat teman-teman yang penasaran untuk merek selotip yang saya gunakan ini, saya menggunakan selotip merek Naci ya. Karena menurut pengalaman saya pribadi, selotip ini tuh lebih kokoh ya daripada selotip lain. Kemudian untuk layer yang kedua saya gunakan sisa potongan dari potongan kertas yang kita pakai untuk bagian kerucut tadi ya. Ini kita lipat dengan lipatan single, kemudian ini bisa kita rekatkan. Nah, cara perekatannya itu sedikit diremas ya untuk bagian bawah. Seperti ini. Usahakan untuk bagian belakang juga kita kokohkan ya menggunakan selotip. Nah, kalau teman-teman belum terbiasa meremas secara langsung, bisa ikuti teknik yang ini ya. Jadi kita remas-remas dulu, kita kunci dengan selotip, baru kita rekatkan pada pegangan buketnya ya. Atau di sini pada styrofoam buketnya ya teman-teman. Usahakan untuk ketinggian antara layer kanan dan layer kiri itu sama ya untuk layer yang kedua. Kemudian untuk layer yang ketiga, ini saya potong sesuai dengan ukuran potongan sisa dari layer yang pertama tadi ya. Jadi kita samakan.
Kemudian ini masih saya potong lagi untuk nanti kita jadikan di layer yang keempat, tepat di bagian list sini ya teman-teman ya. Kalau teman-teman menggunakan jenis selofan yang sama seperti yang saya gunakan ini. Kemudian untuk layer yang ketiga ini saya lipat dengan lipatan double, dengan posisi bagian bawah sedikit kita serongkan ke bagian atas seperti ini ya. Kita kunci dengan selotip. Oh ya, sebelum kita rekatkan jangan lupa untuk bagian depan tuh kita kasih kertas tisu dulu. Ini saya gunakan satu potong aja ya. Seperti ini kita rekatkan menggunakan selotip juga. Dan kalau teman-teman ingin samaan ya untuk setiap bahan yang saya gunakan ini, teman-teman bisa cek di bawah judul ya. Di situ sudah saya sediakan link pembelian dari setiap bahan yang saya gunakan. Untuk perekatan di layer yang ketiga caranya seperti ini. Jadi kita kerut-kerutkan baru kita pasang ya. Kita pasang kayak gini, kita kerutkan sekali lagi, lalu kita kunci dengan selotip. Sambil kita rapikan ya teman-teman. Nah, bisa kita masukkan jemari kita ke dalam rongga layernya agar membuat layer-layernya itu terlihat lebih gembul dan bervolume ya. Dan untuk layer yang keempat ini bisa kita lipat dengan lipatan double seperti ini, atau juga bisa menggunakan lipatan letter S ya teman-teman. Ini kita kunci, lalu ini kita kerutkan sekali, kita kunci dengan selotip dan kita rekatkan di bagian tengah-tengah ya, karena ini sudah menjadi layer yang paling akhir ya untuk buket kita ini ya. Nah, seperti ini. Lanjut rekatkan juga untuk sisi sebelah kiri, kita kunci dengan selotip dan kita rekatkan. Sedikit diremas-remas ya teman-teman, kayak gini, diremas sedikit, lalu kita kunci dengan selotip. Nah, ini untuk seluruh layernya udah selesai, tinggal kita masukkan ke dalam corong kerucut kita ya. Caranya seperti ini nanti. Nah, ini untuk bagian corongnya ini bisa kita beri lem lilin terlebih dahulu. Kita kasih lem lilin ya, agar nanti merekatnya itu juga lebih kuat ya teman-teman. Seperti ini, kita tekan ke bawah, lalu kita rapatkan. Nah, untuk cara merapatkannya ini bisa kita beri selotip ya, agar lebih rapi ya teman-teman ya, dan lebih rapat gitu ya untuk bagian kerucutnya ini ya. Jadi langsung terhubung dengan layer-layer buket yang sudah kita buat tadi. Nah, untuk kertas yang paling akhir ini saya potong menjadi 4 bagian. Ya, seperti ini ya. Jadi tidak sama besar ya, kita potong menjadi 2 bagian dulu. Setelah itu dari setiap potongan ini kita potong lagi menjadi 2 bagian, dan ini kita jadikan untuk bagian rok buketnya ya. Untuk caranya seperti ini, tinggal kita lipat seperti ini dan bisa kita rekatkan. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, teman-teman bisa subscribe terlebih dahulu ya. Teman-teman juga bisa klik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi apabila saya upload video-video terbaru. Dan jika teman-teman menyukai tutorial buket ini, teman-teman bisa like ya dan share video ini agar video ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Nah, ini untuk rok layer yang kedua ya. Jadi untuk bagian roknya kita buat 2 layer ya teman-teman. Pastikan untuk layer yang kedua ini lebih pendek daripada layer yang pertama tadi. Kita rekatkan menggunakan selotip ya teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita hias aja menggunakan pita satin. Nah, di sini saya gunakan pita satin ukuran 2 cm ya teman-teman, tapi untuk bagian pinggangnya ini saya lipat ya agar terlihat lebih kecil dan lebih rapi nantinya ya. Saya lipat jadi 2 seperti ini. Kemudian ini bisa kita rekatkan. Nah, selanjutnya bisa kita buat simpul pitanya ya. Di sini simpul pitanya saya buat sekali aja atau 1 simpul aja ya. Biasanya kan saya kalau buat itu 2 tingkat ya. Kalau ini 1 tingkat aja seperti ini. Saya ulangi jadi kayak gini aja.
Kemudian untuk bagian tengahnya ini bisa kita ikat menggunakan kawat ya, atau juga bisa menggunakan pitanya langsung ya teman-teman ya. Nah, untuk bagian sisa pita yang bagian bawah ini bisa kita gunting agar lebih rapi dan lebih cantik untuk simpul pita kita. Setelah itu tinggal kita rekatkan aja deh dengan menggunakan lem lilin. Nah, udah jadi. Gimana? Mudah banget kan cara membuatnya? Ekonomis banget karena hanya menggunakan setengah lembar kertas selofan. Oke, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Barakallahu fikum dan assalamualaikum.